untuk ngejar pendidikan masa depan. Padahal, terkadang jawabannya ada di kebijakan masa lalu. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naura Rara Salsabila Fefar dengan NIM 877987417. Saya mahasiswa Universitas Terbuka, Prodi PGSD semester 2. Saya akan merefleksikan 3 pilar pendidikan Ki Hajar Dewantara bisa menjawab persoalan pendidikan nasional. Makna pilar dalam pendidikan itu apa sih? Dalam pendidikan, pilar dapat dimaknai sebagai dasar, fondasi, atau tiang penyangga yang menjaga agar sistem pendidikan berjalan secara kokoh dan terarah. Pilar berfungsi sebagai pedoman nilai, prinsip, dan tujuan yang menjadi acuan bagi seluruh unsur pendidikan, mulai dari peserta didik, guru, sekolah, hingga kebijakan negara. Tanpa pilar yang kuat, pendidikan beresiko hanya berfokus pada transfer pengetahuan, tanpa membentuk karakter, keterampilan, dan kepribadian peserta didik. Salah satu pilar pendidikan berasal dari Ki Hajar Dewantara. Semboyan trilogi pendidikan yang berbunyi Ingat Sosung Tulodo, Ing Matio Mangunkarso, Tuturi Handayani. Ini bukan sekedar slogan, melainkan posisi strategis seorang pendidik dalam proses menuntun kodrat anak. Ingat Sosung Tulodo, di depan memberi teladan, guru atau pemimpin pendidikan harus menjadi contoh yang baik dalam bersikap, perilaku, dan juga integritas. Keteladanan lebih efektif daripada sekedar memberikan nasihat. Ing Matio Mangunkarso, di tengah membangun semangat dan kemauan. Pendidik hadir bersama peserta didik untuk membimbing, memotivasi, dan menciptakan suasana belajar yang aktif serta kolaboratif. Pendidik memposisikan diri sebagai mitra belajar yang membangkitkan motivasi, hasrat, dan kemandirian siswa untuk terus mengeksplorasi potensi dirinya. Tuturi Handayani, di belakang memberi dorongan. Pendidik memberikan kepercayaan dan kebebasan kepada peserta didik untuk berkembang secara mandiri, namun tetap mengawasi dari belakang agar anak tidak salah arah dan tetap memberikan arahan dan dukungan bila diperlukan. Masih relevankah semboyan ini di era digital? Masih, dan bahkan semakin penting. Seperti dalam pembelajaran daring, prinsip Ki Hajar Dewantara tetap relevan karena pembelajaran digital membutuhkan guru yang tidak hanya mengajar, tetapi juga membimbing. Ingat Sosung Tulodo, guru menjadi teladan penggunaan teknologi secara etis. Di era digital, keteladanan guru meluas ke rekam jejak digital. Contoh aktualnya adalah bagaimana guru menunjukkan etika berkomentar yang bijak di media sosial. Ing Matio Mangunkarso, guru menciptakan interaksi aktif melalui platform digital. Seperti saat pembelajaran daring, guru hadir di tengah ruang diskusi virtual seperti Google Classroom ataupun WhatsApp Group, bukan untuk mendikte, melainkan memicu berpikir kritis. Tuturi Handayani, guru mendorong kemandirian belajar siswa melalui melimpahnya informasi digital dan berbagai sumber belajar online. Jadi, 3 semboyan ini masih relevan di era digital, bahkan tantangannya semakin besar. Seperti pembelajaran secara online, ataupun daring dapat mengurangi kedekatan emosional antara guru dan siswa. Akibatnya, fungsi keteladanan dan pembinaan ke karakter menjadi lebih sulit dilakukan. Belum lagi, tidak semua siswa memiliki perangkat dan jaringan internet yang memadai. Hal ini menyebabkan penerapan pembelajaran digital tidak merata. Melimpahnya informasi juga membuat siswa mudah terpengaruh hoaks, konten negatif, dan penurunan moral akibat konsumsi konten yang tidak disaring. Pilar pendidikan yang berlandaskan pemikiran Ki Hajar Dewantara masih sangat relevan untuk menjawab berbagai persoalan pendidikan nasional, seperti rendahnya literasi, krisis karakter, kesenjangan kualitas pendidikan, dan tantangan transformasi digital. Ketika guru mampu menjadi teladan moral di ruang digital, hadir menguatkan mental siswa yang cemas di tengah dinamika zaman, dan memberi kepercayaan kepada mereka untuk berinovasi, maka ketimpangan moral dan karakter anak bangsa dapat perlahan disembuhkan. Dengan demikian, pendidikan Indonesia tidak cukup hanya mengejar penguasaan teknologi dan prestasi akademik, tetapi juga harus menanamkan nilai, karakter, dan kemampuan berpikir kritis. Penerapan prinsip Ki Hajar Dewantara secara kontelektual di era digital dapat menjadi salah satu solusi untuk menciptakan pendidikan yang maju, humanis, dan berkelanjutan. Pilar Ki Hajar Dewantara bukan kuno. Justru di era digital, prinsip ini mengingatkan teknologi tanpa teladan dan karakter akan menghasilkan siswa yang cerdas tapi tidak beradab. Secara reflektif, Ingat Sosung Tulodo dapat memperkuat integritas dan karakter peserta didik melalui keteladanan guru. Teladan digital guru yang aktif memilah sumber kredibel akan ditiru oleh siswa. Ing Matio Mangunkarso dapat menciptakan pembelajaran yang partisipatif dan meningkatkan motivasi belajar lewat proyek berbasis masalah lokal. Tuturi Handayani dapat membentuk siswa yang mandiri, kreatif, dan juga siap menghadapi perubahan dunia kerja serta perkembangan teknologi. Guru mengarahkan siswa belajar sesuai minat, pakai teknologi sebagai alat, bukan tujuan. Mungkin sekian video dari saya untuk memenuhi tugas tutorial ketika mata kuliah Filsafat Ilmu. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan, jika ada kekurangan mohon dibicarakan. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.